Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru min masyiatillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi yaqdiru idza syaa fi qulubil mu'minina law'adatul iradah wa yus'ijuhum ila suluki sabilis sa'adah allati hiya al-iman wal ibadah wa mahwu kulli rasmin wa 'adah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim. سيدي أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة أما بعد. أيها المحترمون, yang saya hormati para habaib, yang saya hormati Al-Habib Mahdi Al-Mahdali, dan juga kepada Al-Habib Mustafa Al-Mahdali, wabil khusus segenap hadirin dan hadirat yang insyaallah hadir dalam pembacaan ratib malam hari ini. Allah limpahkan segala kebahagiaan di dalam hidup. Amin. Allahumma. Yang alhamdulillah bersamaan kita pada malam hari ini bernaung di bawah tenda pernikahan. Walimah, Masya Allah, apa nanti? Pengantinnya di ujung itu, Masya Allah. Sesungguhnya kalau kita berpapasan dengan acara semacam ini, lebih-lebih di dalam hal yang menurut kita adalah hal yang sakral, yaitu akad nikah, karena sudah kemarin diselenggarakan. Kemarin sudah diselenggarakan acara akad nikah. Ya, akad nikah adalah salah satu sumpah janji yang kita utarakan di hadapan orang-orang bersaksi bahwa sesungguhnya tidaklah kita menempuh jalan hidup yang baru terkecuali diniatkan di dalam hati, di dalam diri kita, terkecuali hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya tak kala orang yang telah menempuh sebagaimana dikatakan bahwa barang siapa yang telah menikah, kata baginda Rasul, maka faqad u'tiya nisfu iman, karena dia telah memberikan separuh dari keimanannya. Dia bersaksi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala separuh lagi daripada iman. Maka itu dikatakan, ya masyarakat syabab, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang, wahai anak-anak muda, man istata'a ilaikumul ba'a falyatazawwaj. Kalau kalian mampu, sanggup di dalam segi kesanggupan orang menikah ini, yang pertama adalah dari segi jasmani, secara sehat, secara fisik maupun sehat secara akal. Karena tidak mungkin orang gila nikah. Ada pernah lihat orang gila nikah? Tidak pernah lihat. Ya, sama saya juga lihat. Karena yang pertama itu harus sehat secara akal. Karena tidak mungkin orang gila menikah. Yang secara fisik. Karena zaman sekarang ini body shaming gitu. Jadi melihat dulu gagah nggak calon, ganteng, kalau nggak masuk itu dicoret, bukan tipe. Walaupun sebenarnya orang menikah secara akal sehat saya sudah cukup. Namun karena di dalam sekarang ya sudah pilih-pilih. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, dalam Al-Quran Allah berkata, tidaklah aku jadikan seorang laki-laki dan perempuan terkecuali orang ini akan disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya orang itu tadi melaksanakan ibadah yang harusnya dilaksanakan sebagaimana di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dikatakan Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wankihul ayyama minkum was-salihina min ibadi wa ikum iyaqulu fuqara yughnihumullah."
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wankihul ayyama minkum wassalihun." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap pasangan untuk memilih pasangannya yang lain wassalihun. Yang pertama memiliki akhlak baik, budi pekerti yang sangat baik, sehingga Bismillah. Maka tidaklah kata Allah Subhanahu wa taala mencari sepasangnya yang baik. Maka jangan pernah sesekali kita berharap seorang laki-laki melihat calonnya tadi dari naudzubillah wa a'udzubillah bukan dari akhlak yang baik, bukan akhlak yang baik. Sehingga dia berharap, kalau dia berharap mungkin kata pasangannya ini tadi, dia sekarang seperti ini, nanti setelah menikah aku mampu berubah. Mustahil, karena tidaklah Allah menerapkan di dalam syariat tentang orang-orang yang soleh dan solehah kecuali mereka orang-orang yang baik. Sekarang kalau kita bayangkan orang yang sama-sama baik, contoh anaknya kiai yang laki-laki apa kata Lora, yang perempuan dari Neng, teman-teman ini, Neng itu anak putrinya kiai, yang sama-sama dari kriteria keluarga yang baik, saja pula di dalam rumah tangganya memiliki problemanya sendiri, sehingganya sebaik-baiknya permasalahan yang diselesaikan oleh mereka yang menjalani kehidupan. Lalu bagaimana bagi mereka mempelai yang latar belakangnya dari sifat yang buruk dan berharap kemudian hari akan menjadi hal yang baik? Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum." Sehingga yang carilah salah satu hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki akhlak yang baik, yang soleh. Maka jangan sesekali kita merasa orang yang melihat sejak dia ada sudah secara akal sudah baik, secara jasmani baik. Lalu lihatlah akhlak. Kalau dia bermasyarakat dengan baik, kalau dia bertetangga dengan baik, maka ambillah orangnya semacam itu. Maka kata Allah Ta'ala, "Wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara." Jangan kalian minder, jangan kalian malu, walaupun kalian dari golongan orang yang tidak mampu. Karena syariat tidak pernah memandang derajat ekonomi seseorang di dalam berkeluarga. Sehingganya iyakunu fuqara, kalaulah dari golongan orang-orang yang tidak mampu, yughnihumullah. Ingat janji Allah Subhanahu wa taala, kalau orang yang menikah di dalam syariat, menikah karena Allah taala, lillahi taala, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia dari golongan orang-orang yang tak mampu, yughnihumullah, akan Allah ganti rezekinya dengan rezeki yang jauh lebih baik. Maka itulah permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan syarat, sebagaimana Allah mengatakan pula di dalam Al-Qur'an, "Wankihu ma taba lakum minan nisa." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kalian ingin menikah dari seorang wanita yang kalian cocoki, kalian maui, ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Allah memerintahkan pertama kali dalam menikah itu langsung dua. Ada yang berani langsung dua? Saya kasih jempol. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Allah menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Udah dua, kalau bisa lagi tiga. Ini dua aja, antara hidup dan mati, apalagi tiga.
waruba dan 4. Nah, namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ini belum selesai. Sabar Bu, jangan marah-marah dulu. Belum selesai ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam ta'dilu", kalau kalian tidak mampu untuk berlaku adil dengan mereka, cukup satu, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu semua kan? Tidak mampu namanya. Maka kalau orang mau rumahnya besar, mobilnya banyak, istrinya cuma satu, orang tidak mampu, cuma tidak wajib menerima zakat. Orang tidak mampu, cuma tidak wajib menerima zakat. Namun sudah, kalau maka jangan senang-senang. Biasanya kalau orang romantis ini, kau adalah separuh nafas. Nah, ini satu baru separuh, menyempurnakan ya satu lagi biar sempurna. Kalau 3 sesak nafas. Sehingga begitulah syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Rasul, bagi mereka ya masyarakat syabab, wahai orang-orang anak-anak muda, man istata'a ilaikumul ba'ah falyatazawwaj. Kalau kalian mampu secara fisik, secara rohani, menikah. Fa in lam tastati', kalau kalian tidak sanggup, maka berpuasalah, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu bagus untuk menjaga mata, lebih-lebih untuk menjaga kemaluan kita yang na'udzubillah wal yadzubillah jatuh di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad ini, di salah satu kitabnya beliau berkata bahwa sesungguhnya wahdar, kata Habib Abdullah, wahdar, hati-hati. 2 perkara yang membuat manusia jatuh di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan dalam satu riwayat hadis, baginda Rasul duduk bersama sahabat-sahabatnya lalu berkata, "Ya Rasulullah, perkara apakah yang membuat manusia senantiasa jatuh di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala?" Ada 2, kata baginda Rasul. "Apa saja ya Rasulullah?" kata sahabat. Maka jawab kata baginda Rasul, 2 lubang di dalam diri manusia yang dapat menjerumuskan manusia itu tadi di dalam neraka Allah. Yang pertama, ma baina lahyain, di antara kedua kumis atas sama jenggot. Apa di tengah-tengah? Lisan. Maka itu dikatakan ayyuhal insan lisanaka ayyuhal insanu ma yaqulunaka innahu tu'ban. Dalam syair dikatakan bahwa jagalah lisan kalian, karena sesungguhnya lisan kalian itu bagaikan ular yang berbisa. Bisa semua. Kalau ular berbisa mulutnya. Kalau kita bisa semua mulut. Mau menghina bisa, caci bisa, muji bisa, apa lagi? Nyindir bisa, semua itu. Ngomongkan kejelekan orang, ghibah, namimah, semua bisa. Bisa apa enggak? Bisa, kecuali mereka yang tidak bisa ngomong, baru tidak bisa. Maka itu dikatakan mulutnya orang, lisannya orang, semua itu berbisa. Sehingganya, dan yang kedua kata baginda Rasul, ma baina rijlain, yang kedua di antara kedua kaki. Ini kata Allah Haddad, wahdaratum bawah. Hati-hati, sangat hati-hati dengan 2 perkara ini. Sehingganya disitulah diadakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam syariat menikah. Karena sesungguhnya di zaman jahiliyah dulu sebelum masuknya agama Islam ini, orang zaman jahiliyah ketika menikah itu tidak dengan secara akad. Tidak zaman sekarang saya terima nikahnya dan lain sebagainya, perangkat sholat, kalau nggak sertifikat nggak nikah, yang lagi viral kan. Dan lain sebagainya. Sehingganya zaman dulu itu seorang wanita, kalau ada orang tua punya anak gadis, itu dibikinkan gubuk di belakang rumahnya. Lalu gubuk itu tadi didatangi beberapa laki-laki bergantian. Ketika sang perempuan tadi sudah mengalami yang namanya hamil, baru dilihat anaknya. Setelah 9 bulan 10 hari itu dilihat anaknya. Ketika lahir mirip siapa? Ini kalau yang masuk tukang beca, ini mukanya mirip yang ini, oh ini dinikahkan sama yang mirip mukanya.
Na'udzubillah wa billah, dan kita semua bukan orang-orang jahil. Kita sudah tahu secara kesehatan medis bahwa sesungguhnya hal semacam ini menimbulkan bermacam-macam penyakit. Maka itu baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semua di dalam syariat, dilarang karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Mudarat semua. Maka itu syariat inilah yang jauh luar biasa. Bahkan dikatakan salah satu oleh baginda Rasulullah SAW, 4 waktu manusia dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gabut hajat dalam 4 momen. Yang mana tidak ada hijab, tidak ada halangan antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berdoa di waktu-waktu 4 ini tadi langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya yaitu acara akad nikah. Nih, kalau sudah orang akad nikah, setelah itu baca doa. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala membukakan langit. Tidak ada hijab antara orang-orang dan antara Allah Subhanahu wa taala. Maka di waktu inilah yang jauh luar biasa pula. Di salah satu 4 waktu ini ada waktu yang senantiasa setiap harinya kita buka. Jadi tanpa kita sadari, orang tua ini sering sekali membuka hijab antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Namun tanpa disadari karena tidak ada keilmuannya, sehingga tidak tahu bahwa waktu itu Allah Subhanahu wa taala buka pintu berdoanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama tadi di waktu nikah, yang kedua ketika melihat anak dengan pandangan kasih sayang. Jadi kalau sudah orang tua mandang kepada anaknya dengan penuh kasih sayang, penuh kecintaan, di saat itulah Allah bukakan hijab batas antara Allah Subhanahu wa taala dengan para makhluk. Makanya kalau kita melihat anak kita dalam keadaan tidurnya kasihan, capek main, kita lihat dengan pandangan kasih sayang, doakan dia, ya Allah semoga anakku jadi orang yang baik. Ya Allah semoga anakku kelak besar jadi orang yang manfaat. Ya Allah semoga anakku nanti jadi orang yang alim, lain dan sebagainya. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka. Jangan kita sekali-kali melihat anak kita karena nakal, pulang main enggak cuci kaki, anak setan memang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dikabulkan jadi setan, anaknya besar jadi setan. Apa yang salah? Karena terbiasa lisan orang tua tadi mendoakan anaknya yang buruk, maka Allah kabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah berkata, "Ana idza dhanna 'abdi bi falyadhunnu bima syaa." Kalau Allah sudah bilang semacam itu, gimana lagi? Maka tidaklah kita sebagai orang tua berburuk sangka atas apa yang dilakukan oleh anak kita. Berdoa dengan yang baik, sehingga anak keturunan kita tadi jadi anak yang soleh dan solehah, anak yang membanggakan kedua orang tuanya, anak yang dapat mendirikan agama Allah Subhanahu wa taala, membesarkan agama baginda Rasulullah SAW, dan pula senantiasa menjadi aset bagi orang tua yang telah kembali kepada Allah. Anaknya terus mendoakan. Anak yang soleh ini aset untuk orang tua. Maka itulah didirikannya akad nikah, acara pernikahan dan lain sebagainya untuk mendirikan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang lahir di dalam maulid dikatakan bahwa di dalam maulid karangan Al-Habib Umar Adhiya Ulami, baginda Rasul seakan-akan baginda Rasul berkata bahwa aku adalah anak yang lahir dari sebuah pernikahan yang dilakukan oleh Sayyidina Abdullah dengan Sayyidah Aminah, melangsungkan pernikahan dari hal yang baik, lahirlah keturunan yang baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang baik, dan tidaklah keluar dari anak keturunan kita kecuali anak keturunan yang baik, anak keturunan yang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pula anak yang dapat membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan panjang-panjang karena pengantinnya besok juga masih mau acara. Kalau ketiduran pengantinnya bahaya. Bisa-bisa orang yang dibaca nanti.
Ya semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan antum sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.